Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari SMA Negeri 1 Prambanan, Klaten. Kelompok kami beranggotakan Ananda Nabila Putri Rizky, Maindra Bisma, Niswatun Nafiah, Nur Isnaini Hasanah, Puput Intan, Zaki Awanda Rizky Hananto Putro. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tahap-tahap hari kiamat. Video kami sebagai tugas agama Islam. Periode hari akhir setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6. 2. Yaumul Hasyar atau yang biasa dikenal dengan Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 47. 3. Buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 49. 4. Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan berat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu, lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami letakkan timbangan yang tepat, adil pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Kelima, ada As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Firman Allah yaitu, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 17.
Yang ketujuh yaitu balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan oleh Allah sebagai karunia kepada hambanya. Kedelapan, yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama ini hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir, maka akan menerima balasan yang jahat pula. Sebagian kegetiran dan kekerasannya siksaan neraka digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghasyiyah, surat ke-88 ayat 4-7, yang artinya, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Sekian video dari kami berharap video yang kami berikan dapat bermanfaat bagi audiens. Bila ada kekurangan kesalahan perkataan dalam video kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.